Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bakal kasih kisah Nabi Musa dan Raja Fir'aun ini ya guys. Jadinya aku akan mengisahkan Nabi Musa ini, kisah Nabi Musa. Oke guys, sebelum mulai video ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke guys, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika di negeri Mesir terdapat seorang raja yang kejam dan kuat. Jadi ini di negeri Mesir itu terdapat seorang raja yang kejam dan kuat. Siapa yo? Ayo tahu. Sampai-sampai ia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Itu tidak boleh ya guys. Kalau manusia biasa mengakui dirinya sebagai Tuhan. Oke. Terus sampai mana dah? Raja itu bernama Fir'aun. Suatu ketika Fir'aun memerintahkan agar semua bayi laki-laki keturunan Bani Israel dibunuh karena ia takut mereka akan mengancam dan melawannya jika besar nanti. Mengapa yo? Kenapa Raja Fir'aun itu memerintahkan pasukannya mencari semua bayi-bayi laki-laki keturunan Bani Israel itu dibunuh? Karena ia takut mereka nanti kalau sudah besar nanti melawan Raja Fir'aun itu. Keluarga Imran bin Kohai dan istri Yakubai merasa khawatir kalau bayi kesayangan diketahui Fir'aun dan dibunuhnya. Jadi ini keluarga Imran bin Kohai itu takut kalau bayi laki-lakinya itu dibunuh sama Raja Fir'aun. Akhirnya atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bayi yang diberi nama Musa ini dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan ke sungai Nil dengan harapan agar Musa nanti ditemukan seseorang dan diasuhnya. Jadi ini keluarga Imran bin Kohai atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan keluarga Imran bin Kohai ini untuk menghanyutkan Nabi Musa, dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan ke sungai Nil. Dengan izin Allah, peti tersebut ditemukan oleh istri Raja Fir'aun bernama Asia yang ketika itu sedang berada di tepi sungai Nil. Asia adalah wanita solihah yang hidup di lingkungan orang-orang kafir. Jadinya ada istrinya Raja Fir'aun dan itu bernama Asia ya. Jadinya itu ketika Asia berada di tepi sungai Nil, Asia melihat anak yang dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan. Oke. Dan ini Asia hidup di lingkungan orang-orang kafir. Oke. Lanjut. Setelah beberapa tahun, Musa tumbuh dewasa dalam asuhan keluarga Fir'aun. Musa tidak patuh kepada Fir'aun, tetapi dia taat menyembah Allah. Ketika Fir'aun mengetahui perbuatan Musa yang berani menentang perintahnya, ia marah dan mengusirnya serta menuduh Musa sebagai pengkhianat. Jadi itu Raja Fir'aun itu Musa itu tumbuh dewasa dalam asuhan keluarga Fir'aun dan itu Musa tidak patuh kepada Fir'aun dan patuhnya sama Allah. Ya bagus juga, bagus. Sifatnya Nabi Musa bisa dicontoh ya guys. Terus sampai mana lagi ya? Ini sampai sini ya. Akhirnya Musa meninggalkan Mesir dan pergi ke Gurun Sinai. Sehingga Allah menurunkan kitab Taurat. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengajar Raja Fir'aun dan kaumnya hanya bertuhan kepada Allah semata dan tidak berlaku sombong. Tetapi Raja Fir'aun menolaknya dan mengakui dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuat. Jadi itu Raja Fir'aun menolak ajakan Nabi Musa untuk meninggalkan agama kafir dan mematuhi perintah Allah dan masuk Islam ya guys. Dan itu Fir'aun berkata, jika Musa bisa sihir, maka saya juga bisa mendatangkan tukang sihir yang lebih ahli dari Musa. Jadinya ini Raja Fir'aun berkata, jika Musa bisa sihir, maka saya juga bisa mendatangkan tukang sihir lebih ahli. Jadinya itu Raja Fir'aun menantang Nabi Musa ya. Maka berkumpullah tukang sihir Fir'aun di hadapan Nabi Musa. Mereka melemparkan
tali-tali buhul yang berupa menjadi ular yang banyak. Nabi Musa menjadi takut dan Allah memerintahkan agar tongkat yang dipegangnya dilemparkan di antara ular-ular tukang sihir itu. Jadinya dengan perintah Allah, Musa melemparkan tongkat-tongkatnya ya guys. Jadinya itu atas izin Allah, Musa melemparkan tongkatnya dan menjadi ular yang lebih besar ya. Seketika itu pula tongkat Musa menjadi ular yang lebih besar dan memakan ular-ular tukang sihir itu. Melihat hal itu, para tukang sihir Firaun tunduk dan beriman kepada Allah Tuhannya Musa yang selama ini disembah Nabi Musa dan pengikutnya. Jadi itu guys, melihat hal-hal tersebut, tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular besar dan memakan memakan ular-ular tukang sihir itu. Jadinya semua orang yang melihat hal itu menjadi takut kepada Tuhannya Nabi Musa dan beriman kepada Allah ya, dan masuk Islam. Dan melihat hal itu, Fir'aun bertambah marah dan mengumpulkan semua pasukan perangnya untuk membunuh Musa dan para pengikutnya. Jadi itu Raja Fir'aun memerintahkan agar Nabi Musa itu segera dibunuh. Oke. Dan itu Raja Fir'aun dalam marah ya. Dalam kekuatan marah. Jadinya Raja Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk segera membunuh Nabi Musa dan para pengikutnya. Oke. Mendengar kabar itu, Nabi Musa bersama pengikutnya lari sampai di pantai Laut Merah. Nabi Musa sudah tidak punya jalan lagi untuk lari, sedangkan musuhnya sudah semakin dekat dan Nabi Musa itu tidak punya jalan lagi ya, sudah mencapai Laut Merah ya. Pada saat itulah pertolongan Allah datang. Allah memerintahkan agar Musa memukul tongkatnya ke laut. Jadi itu atas perintah Allah dan atas izin Allah, Musa diperbolehkan memukulkan tongkatnya ke laut. Tiba-tiba laut pun terbelah menjadi dua sehingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa menyeberangi dengan selamat tanpa harus menaiki perahu atau kapal. Jadinya itu tiba-tiba Laut Merah itu terbelah menjadi dua. Karena tongkatnya Nabi Musa itu dipukulkan ke laut ya. Jadinya lautnya itu terbelah menjadi dua. Akhirnya sampailah Musa ke tepi seberang laut sementara Fir'aun dan pengikutnya masih berada di tengah laut. Mukjizat itu pun dicabut kembali oleh Allah. Air laut kembali menyatu dengan ombak yang besar dan menggulung Fir'aun serta bala tentaranya hingga tenggelam dan mati semuanya. Jadi itu pada Allah menyebut mukjizatnya yang lautnya terbelah menjadi dua itu dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, dan pasukan Raja Fir'aun dan bala tentaranya itu hanyut di Sungai Merah dan digulung-gulung, maksudnya tergulung sama Laut Merah ombak-ombaknya ya. Oke guys, sampai sini dulu ya videonya. Aku akan lanjutin nanti part keduanya tentang kisah Nabi Musa. Sebenarnya ini sih masih ada sih di halaman berikutnya ini. Nih, yang ini. Tapi aku lanjutkan nanti di part keduanya ya guys. Oke, aku akhirin dulu video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, pengucapan yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar